Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fikariandari dari Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Perbedaan hak PNS dan P3K yaitu dari pensiun dan jaminan hari tua. Kode etik dan kode perilaku ASN sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Manajemen ASN. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pangkat dan jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pola karir. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penggajian dan tunjangan. Gaji dilakukan secara bertahap. Gaji PNS yang bekerja di pemerintah pusat dibebankan anggaran pendapatan dan belanja negara. PNS yang bekerja di pemerintahan daerah dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pemberhentian. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal, atas permintaan sendiri, batas usia pensiun, perampingan organisasi atau pensiun dini, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Perlindungan. Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sistem informasi ASN. Data pegawai ASN paling kurang memuat data riwayat hidup, pendidikan formal dan non-formal, jabatan dan kepangkatan, penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan, pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.